Assalamualaikum sahabat semuanya. Kali ini aku akan ke base camp pendakian Kelut via Laharpang. Lihat tempat depan gitu Gunung Kelut, yang sebelah kiri Pegunungan Anjas-Moro dan Gunung Kawi. Makin jelas kelompoknya. Sedangkan tampak di depan Gunung Kawi, di sana Pegunungan Anjas-Moro. Masuk dusun Satak, desa Satak. Videonya Gunung Kelut terlihat jelas banget pagi ini. Gunung Kawi mulai nggak jelas tuh. Melewati Sabudam. Habis dari Sabudam langsung belok kanan. Mendekati base camp. Ini kelihatannya rata, sebenarnya nanjak terus ini. Akhirnya sampai juga di pos pendakian Kelut via Laharpang, Kecamatan Puncu. Beginilah suasana base camp pendakian Kelut via Laharpang Puncu. Ini sudah ada gazebo, ada 1, 2, 3. Ini musola. Parkir bisa untuk berapa ini? 1, 2, 3. Sekitar 6 mobil parkirnya. Ini karena hari Selasa ya nggak begitu ramai ini. Altitude dari BC Laharpang ini 634 mdpl. Persiapan berangkat, naik ojek dulu bersama Mas Eko. Jalannya agak menantang, Pak. Iya. Gunung Gede kali Gunung Gede mungkin padha ono gitu. Oh, benten, Pak. Benten iki. Gede niku pertama, tanjakan pertama. Kota namanya Gunung Gede. Pindah ke Rong Bukit, pun penjene Kacang Mumpur. Iya. 4 bukit. Kalau menantang buatnya terakhir. Nggih.
ini apa iki? Boten Pak. Mboten nggih. Iki kan malah pasak kemarin. Oh, malah pasak iki. Malah boten iki dikon keterima Pak. Gajah mungkur ketok sing mriki, Pak. Gajah itu ketinggal itu. Sing lunturan. Gede gede. Gede gajah mungkur nggih. Lah gunung gede ketok. Ketinggal. Tanjakan pertama. Boten betul. Base camp niku Pak Didi. Oh niku persamaan yang tiga. Yang tiga nggih Pak Didi to Pak Eko. Mboten Pak Eko. Mboten nggih. Pak Eko nanggo ngecek. Ngecek. Oh, bus ojek. Sing berarti sing bose base camp pinten mawon? Pak Mardi, Pak Didi, Nggih. Pak Adi. Pak Adi nggih. Motanggil papat. Pendakian ngeten iki nggih Pak Eko nika kalih bunga-bunga. Nomere 37.000 niku. Nggih. Niku sing asli pendaki. Lah pendaki Pak Eko niku. Bunga kula maju. Sing nomere 37.000 niku Pak. Depan buri. Oke, budaya sing terberat. Pripun? Budaya sing terberat ya. Nggih. Pak Eko niku nggih. Adik nggih. Lah niku ngarep niku gunung napa ngarep niku? Iki Gunung Gong. Gunung Gong. Nggih, iki. Itu Gunung Gong. Gunung sing paling teraman niku. Gunung Gong niku. Nggih. Aman dari letusan apa pripun Mas? Aman dari letusan. Oh, nggih nggih. Jawa Tengene niku remuk, letuh. Kari gagang tok niku rip mawon. Oh, nggih.
Gedang Kur niku. Ya, Oh, niku. Pal. Nggih. Gunung Gede dereng ketinggal nggih. Tinggal sing pembulan itu Nggih. tinggal pun. Nggih. Tapi lek Gunung Gong napa wonten sing kemah teng mriku? Tapi tidak anu wonten dalane. Pripun? Kapuk. Kapuk iki. Ambune wangi kembang napa kopi ya? Bang kopi ini Oh, nggih. ini jalur cepat. Nggih. Jalan kaki enggak. Kalau tepat niku pripun? Ya lebih cepat. Oh, saged nggih. Ada. Tapi wonten sing Pak niku. Naik, Bang. Napa? Jalannya mudah. Udah. Berjalan kaki itu su. Tapi mikir pedhoe teng pundi? Ini panggil itu mereka. Teng Gunung Gede napa teng pucuk? Begini gunung itu. Baunya harum banget ini karena musim kembang kopi. Yang terlagunya Mbak Kopi. Nggih. Kopi Lampung. Di Kempot nggih. Wonten lagune kembang. Versi Banyuwangi. Mbak Nggih. Kopi itu versinya Banyuwangi. Oh, nggih. Langgan, dangdut, koplo. Wes nek do ngerame wingi ojeke mboten leren to. Sampai kesel lah. Sampai kesel ya. Ada jam 11 di Jam 11 bengi. ya, Masyaallah. Bengi bareng ya nek semunggah. mandap Pak. Oh, mandap iki. Oh, ngepel di ngepel mandap. Dan kemudian pot. Nol. Jadi kita terus jadi basket. Oh, nggih. Kalau menunggu ini kan dhuwur entek. Ya.
Kemarin pas libur panjang. Terus Kelut via Sulurejo kan tutup, Pak. Jadi pada periki itu kan. Kok Tulungagung, Blitar kami mriki. Nggih. Puncak ramene pinginane minggu. Jadi kok Anjas Moro nggih ngisor niku. Oh, tebeh Anjas Moro. Ketok niku Anjas Moro. Ya tuh juga ya. Niku gunung Gong wau. Ya, niku gunung gede. Gunung gede ya niku. Nggih. Gunung gede. Oh, ini gunung gede. Tapi teng dhuwur mriko wonten nggih kemah wonten, Pak. Wonten. Wonten nggih. Nggih, kacang ukur. Biasa tamu camp. Sing ngecamp kadang mungkur nggih. Randune perhutani. Oh, nggih. Nek kopi. Kopi ini ya warga. Oh, selain randu kopi. Bagi hasil kopi. Tapi randu saiki ora payu to, Pak. Ini kan berpayu nih gila. Duduk. Saya enten duduk. Wonten nggih. Niku nggih. Nggih. Sing nyempal-nyempal jalure wong golek tadang nggih. Oh, ngoten. Lah niki gunung apa, Pak niki? Ini gunung gede. Ini lho gunung gede. Gunung Gede. Iki rasane nek cukup. Musola. Ya, dapur pariwisata. Mau gunung gede niki? Terus suwi ra payu. Ya, enten corona nih kok. Oh, nggih. Biar. Ini keren iki pendakian. Tertinggi niki nggih. Pendakian Kelut 1607 MDPL via Larpang Puncu Kediri. Letuk Pak Eko. Aduh.
Itu Gunung Kawi kelihatan sebagian puncaknya. Lalu itu Gunung Arjuna Welirang dan Gunung Andasmoro. Nah ini dah pos 1 Gunung Gede. Kita mendaki kali ini ditemani oleh Mas Ramu. Ini orangnya. Itu Pak Eko, itu orang base camp. Jarak di base camp ke sini 4,15 km. Pukul 9 lebih 19 menit. Start dari titik 0 pos ojek. Siapkan mentalmu, tanjakan Ninja Hattori P1 P2 sampai 4 Gajah Mungkur. Langsung disambut tanjakan tinggi berdebu. Istirahat dulu, ngos-ngosan. Istirahat lagi. Paling 10-20 meter istirahat soalnya saking tingginya. Setengah 11 siang langsung sampai puncak Gunung Cilik atau pos 1 ini. Pos 1 untuk berapa nggak ada tulisannya, tapi saya anggap aja pos 1 wes. Makan siang dulu udah lemes dan ngelak nih. Iya, ini ada tempat agak lapang bisa untuk layah-layah ini ya. Ya, pos 1 ini bisa untuk layah-layah sambil makan siang. Lanjut lagi setelah kenyang. Ternyata ini pos 1-nya. Ini lama-lama kalau makin cepat bisa terbang tuh. Karena tadi sudah 50 meter dari pos 1, jadi pos 1 enggak istirahat. 14 saja ini. Tetap di punggung naga ini. Akhirnya sampai di ruang terbuka hijau atau RTH ini ya. Nah ini sebelum turun nih sampai RTH. Lalu tampak mungkin di sana itu kawahnya itu.
ini setelahnya menurun. Kalau menurun jangan senang, karena kalau ada jalan menurun pasti ada jalan naik lagi. Nah, ini setelah menurun ini nanti pasti naik sana itu. Nah ini kalau kakinya seperti ini beletuk atau lebu madul-madulnya itu, ini langsung berasap itu, kayak perang Rusia Ukraina ini. Langsung kayak gitu loh. Tuh lihat tuh betapa madul-madulnya kalau ada orang lewat tuh. Kayak gerombolan tank di Rusia Ukraina kan kalau lewat seperti ini. Nah, ini kayak pohon meranak di Pegunungan Muria, model-modelnya, dan juga buahnya juga banyak-banyak anak. Tapi kalau di Muria daunnya lebih lebat, ini agak jarang daunnya ya. Di beberapa titik ketemu dengan barongan pring, ada barongan pring petung, ini petung, ada pring ori, macam-macam. Ada juga ampel. Yang ini pring petung. Istirahat dulu, waktunya duhur. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di pos 2 pondok atau Gubuk Kelakah di ketinggian 1222 mdpl. Jadi dari pos 1 ke pos 2 itu turun dulu, setelah itu naik sapole terus sampai pos 2 ini. Di pos 1 tadi ketinggian 1123, dengan sini cuma selisih 100 meter, karena ada turunnya dulu, setelah itu baru naik lagi. Pos 2 Pondok Kelakah ini bisa buat ngecamp sekitar 4-5 tenda bisa ini. Alhamdulillah akhirnya lanjut lagi menuju pos 3. Selamat tinggal pos 2 ya. Nyamuk entup ya. Awon guys, lebah. Oh, Pak. Turun tapi nggak seberapa kan deh. Di sebelah sana tuh Gunung Kawi itu.
turun terus ternyata, berarti nanti harus bayar utang, naik lagi. Tekan alas prank mana, alas prank petung. Prank petung ini berguna untuk konservasi sumber daya air di waktu hujan, menyimpan air, waktu kemarin dilepaskan lagi ke alam. Dan itu juga menimbulkan hawa dingin, sejuk, segar. Nah ya, ada pohon pule ini. Pohon pule kalau sudah besar ini mahal nih, bukan taman mahal nih. Awas kanan kiri jurang. Ya ket mau tak jane. Ket mau jane San. Lek ngomong sak aki-aki saiki. Kawet mau jane San, terus jurang. Tanahnya berat banget. Debunya kayak gitu. Benar-benar perjuangan. Jauh-jauh dari Semarang hanya golek soro iki. Jauh anak SD loh ini. Tadi puncak pos 2 Gubuk Lakah tadi itu, ke sana Gunung Cilik tadi. Jadi setiap puncak turun lagi, naik lagi, turun lagi, sampai peyok pokoknya. Maju 2 kali, mundur 1 kali. Maju 2 kali, mundur 1 kali. Keseleran dek. Tobat, tobat. Sampai puncak lagi. Puncak apa ini? Tuh tampak di depan sana tuh ada air terjun ya. Inilah penampakan air terjunnya ya. Ya karena ini musim kemarau ya jelas debitnya kecil. Nah, obat capeknya lihat air terjun ya. Istirahat dulu.
Alhamdulillah akhirnya sampai juga di pos 3 Anggrungan. Selamat, Anda layak mendapat bintang. Itu bosnya sedang duduk santai itu sambil menggarap laporan kerja itu. Bener-bener nyaman di pos 3 ini. Suara sejuk, udaranya juga sejuk. Altitude pos 3 Anggrungan ini 1315 sekitar itulah. Akhirnya pos Anggrungan harus ditinggalkan untuk menuju pos 4. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di pos 4 Gemplahan. Gemplahan itu artinya tebing yang runtuh atau tanah longsor, gemplah. Ini sudah mendekati puncak Gajah Mungkur. Akhirnya setelah puas melepas penat, melanjutkan perjalanan ke puncak. Ini suasana udah nyaman banget, angin bertiup kencang, udaranya sejuk dingin, dan banyak angin. Benar-benar di punggung naga. Alhamdulillah sampai juga di puncak Gajah Mungkur. Beginilah suasana saja di camping ground puncak Gajah Mungkur. Itu tampak setelah matahari terbenam, langitnya jadi jingga di sebelah barat. Sana sebelah utara puncak Gajah Mungkur. Di timur itu Gunung Arjuna Belerang, Gunung Anjasmara. Tepat di timur kita, di bawah rembulan itu namanya Gunung Kawi dengan banyak puncaknya. Tuh bosnya lagi masak tuh. Alhamdulillah bisa menikmati suasana pagi di puncak Gajah Mungkur Gunung Lut. Jadi di semua gunung itu rata-rata punya puncak Gajah Mungkur. Gunung Penanggungan juga punya. Di Gunung Lut pun ada beberapa puncak Gajah Mungkur. Salah satunya di utara ini, di selatannya gunung juga ada. Nah, di timur kita itu terlihat Gunung Kawi dengan puncak sama pundaknya. Arjuna Wirang
Lagi itu Pegunungan Anjasmara. Lah itu yang tampak itu genangan air waduk Sidoarjo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang itu. Sedangkan itu puncak sejati Gunung Kelut 1731 mdpl. Kalau apa itu puncak Gunung Munggur ini 1511. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk melihat matahari terbit di puncak, tepat di atas puncak Gunung Kawi itu ya, mataharinya itu. Dengan puncaknya kelihatan, juga puncak sejatinya tertutup kabut tebal. Tampak di sana itu namanya Gunung Pegat. Konon kabarnya Gunung Pegat itu hasil letusan dari puncak Kelut di zaman dahulu kala. Nah ini dia Gunung Pegatnya di Kecamatan Serengat Ponggok, Kabupaten Banjar ini. Sedangkan di sana tampak Gunung Pandan di Kabupaten Bojonegoro. Gunung Pandannya terletak di utaranya Saradan, Kabupaten Madiun, antara Saradan sampai Bojonegoro yang ada gunung ini, Pandannya. Persiapan summit ke Kawah Kelut nih. Ini jalan ke puncak Kawah Kelutnya ini ya. Di sebelah kanan menuju puncak disuguhkan pemandangan yang indah banget. Kawasan Kabupaten Kediri dan sekitarnya terlihat jelas dari sini. Jadi lewat Punggung Naga terus ini ya. Ini pemandangan sebelah kirinya ini. Jalan indah banget nih. Ini lembah terus. Ini ada mataharinya di bawah yang jadi air terjun itu. Cuma medannya ya seperti itulah. Mungkin nggak bisa dicapai manusia biasa ini. Hanya manusia super yang bisa situ. Nah sampai sini bisa melihat itu tebing terjal itu namanya Puncak Jumbing atau Puncak Wanasaya yang bisa dicapai dari base camp Karangrejo. Nah sebelah kanannya itu namanya Puncak Butak Gunung Kelut. Itu tampak parkiran wisata Kelut, parkir mobil ya, sama motor. Yang motor yang atas, mobil bawah. Itu masih pasir semua. Oh iya iya. Belum COVID. Nggak rugi ya jauh-jauh dari Semarang. Warnanya bagus banget. Awas santan nyantol. Itulah Puncak Tower untuk memantau aktivitas vulkanik Gunung Kelut. Itu jalurnya menuju puncak dari BC Arapang ini. Jadi
tower pemantau ini selain ini juga ada di bawah itu. Nah, tampak putih-putih itu. Peralatan pemantauan Gunung Kelut Stasiun Gajah Mungkur barang milik negara untuk kepentingan bersama dilarang merusak. Dendanya 500 juta. Siap mendaki puncak 1600 mdpl. Ditambah oleh meliuk-liuk putih itu jalur ojek Gunung Kelut, wisata dari bagian di bawah itu. Gunung Umbuk. Gunung Umbuk adalah salah satu anak dari Gunung Kelut di sisi barat. Ini dia penampakannya dari Gunung Umbuk. Di Gunung Umbuk ini juga ada peralatan pemantauan aktivitas Gunung Kelut. Gunung Umbuk ini masih daerah yang berbahaya karena banyak binatang buas seperti tawon, lintah, pacet dan sebagainya, dan kabarnya masih ada macannya. Malasnya pasaran lagi, Pak. Siap-siap mendaki panjang nih. Ada talinya. Jalannya seperti ini. Ini kalau diinjek jalan 2 kali, mundur 1 kali. Jalur pendakian selain batu juga banyak tundra atau lumut-lumut kering nih ya. Ini sangat membantu pendakian nih. Udah hampir sampai atas tuh. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di puncak. Puncak sejati 1700. Ini puncak Gunung Kelut atau puncak kawah 1607 mdpl. Puncak kawah 1607 mdpl. Masya Allah, indah banget itu kawah Gunung Kelutnya. Dengan dikelilingi banyak puncak, puncak Sumbing atau puncak Wanajaya. Situ puncak sejati tertinggi ini, puncak sejati ini. Itu dari base camp Tulungrejo. Kalau yang ini dari base camp Karangrejo. Jadi air kawah Gunung Kelut ini warnanya sudah berubah, kadang coklat, kadang hijau, jauh kadang hijau seperti ini. Jadi tahun 2014 dulu setengahnya ada pulaunya, sekarang udah lenyap dan bahkan sudah
Jadi sampai situ di balik gunung itu ada terowongannya untuk finishing terakhir dari jalur ojek. Jadi puncak apa itu Gajah Mungkurnya itu kelihatan tuh, yang agak rendah ini, yang tinggi ini bukan. Sekarang saatnya sarapan. Dulu nasi sama ikan sarden. Semakin biru langit, semakin biru juga warna air kawah Gunung Kelud ini. Terpantau mulai ada ojek wisata datang. Itu dia. 1, 2, 3, ada 3 ojek wisata datang. Ternyata jackpot masnya ini. Selamat datang di Kelud. Ardoko Mas. Ini Mas siapa nih? Mas Hanif. Mas siapa nih? Dari mana Mas nih? Dari Jakarta. Wah, Jakarta masalah. Ini dari bawah itu kan ada jalur ke bawah, turun ke bawah itu ke mata air, tapi katanya 1 jam dari situ. Kalau BP mungkin ya 3 jam karena naikkan lebih. Tepat di puncak Wanajaya ada orang yang juga pendaki yang dari base camp Wanajaya Karangsu, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Itu ada beberapa orang, mungkin terlalu kecil banget. Bendera ini Gunung Kelud via Tulungrejo. Jadi puncak Jati 1730. Jadi puncak Jati ini bisa ditempuh dari base camp Tulungrejo dan Ngantang Malang. Emang enggak kurang semangat lah makan gitu. Pesatis ya. Mau ke sana. Utara Waduk Sidoarjo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Di sana puncak Jati. Ini kelihatan lagi kawahnya. Itu bekas-bekas letusan kebakaran hutan Gunung Kelud di tahun 2014 dulu. Pasirnya pada menghitam, hutannya hangus terbakar. Jadi ini jam 8 ini sudah full warna biru ini air kawahnya ini. Jadi ini berbagai sisi pemandangan Kawah Kelud ini. Di sebelah kita puncak Sumbing atau puncak Wanajaya.
kita tepat berseberangan nih. Kalau dari Cloud via Larpang ini